Para ibunda yang dimuliakan Allah, kalau pengen kurban untuk orang yang sudah meninggal, boleh. Tapi, kalau masih ada yang hidup, duluin yang hidup. Misalnya, kayak tadi, satu keluarga, 5 orang. Anda, suami, anak 3. Nah, Anda ternyata mampu beli sapi 1. Beli sapi 1, maka sudah 5 nih, sudah semua nih. Nah, ternyata akhirnya masih ada sisa 2, karena sapi itu untuk 7 orang. Maka akhirnya Anda niatkan sudah untuk bapak ibu saya. Boleh, nggak ada masalah. Nah, tapi kalau ternyata Anda punya orang, misalnya ada 7 orang dalam keluarga. Anda beli sapi 1. Nah, kalau 7 ini udah pas nih. Anda misalnya suami, istri, dan anak 5, misalnya begitu. Maka 7. Nah, coba saya pengen untuk orang tua saya, gimana? Tetap didahulukan, kalau untuk korban tuh mendahulukan yang hidup. Yang meninggal itu boleh Anda masukkan kalau memang yang hidup sudah tertutupi. Tapi Anda nggak usah pusing. Sebenarnya walaupun Anda membayar untuk yang hidup, yang orang tua masih dapat kiriman pahala. Dengan cara gimana? Ketika Anda berkorban, ya Allah ini korbanku dan semoga pahalanya Engkau kirimkan untuk orang tuaku. Lihat, jadi ibu kita, orang tua kita nggak berkorban, tapi dapat pahala korban. Itu namanya tawasul dengan amal baik. Jadi gitu, dan bukan hanya masalah korban, jenengan melakukan kebaikan apapun, para ibunda melakukan kebaikan apapun, apakah haji, umroh, apa ngaji Quran, sodako, ini sambil dinaikkan ya Allah pahalanya kirimkan untuk orang tuaku, maka akan sampai insya Allah. Jadi gitu ya, jadi ihda'ut thawab, menghadiahkan pahala kebaikan untuk orang yang sudah meninggal, ini disepakati oleh ulama, boleh. Ya, asalkan alamatnya jelas. Oh, untuk ibundaku, jadi kita melakukan kebaikan dan memang harus seperti ini. Termasuk baktinya seorang anak kepada orang tua yang sudah meninggal ada beberapa hal. Pertama, tidak berdoa kecuali orang tua kita doakan dalam setiap doa kita. Yang kedua, sambung silaturahmi dengan orang-orang yang dekat dengan orang tua kita. Orang tua kita punya siapa yang dekat, misalnya punya saudara-saudari, maka kita sambung silaturahmi dengan mereka. Punya anak-anak, maka itu berarti saudara-saudari kita pun harus sambung silaturahmi dengan anak-anak dari orang tua kita. Punya sahabat, maka sambung silaturahmi dengan sahabat-sahabat dari orang tua kita. Ya dengan kita bisa, kalau bisa ngasih hadiah. Kalau enggak, intinya pokoknya tetap kita sambung, jangan putus. Karena mereka adalah orang yang dekat dengan orang tua kita. Dan ini dilakukan oleh para salafun saleh. Ya, karena min abaril birri silatwud di abihi. Dari kata Nabi, termasuk bakti yang paling bakti adalah silatwud di abihi, menyambung silaturahmi dengan orang yang dicintai oleh orang tua kita. Nah, terus yang ketiga adalah ketika kita melakukan kebaikan, jangan pernah lupa untuk menghadiahkan pahalanya untuk orang tua kita. Jadi setiap kebaikan, ya Allah kirimkan pahalanya untuk orang tua. Ya Allah kirimkan pahalanya untuk orang tua. Seperti itu. Jadi itu termasuk baktinya kita kepada orang tua kita di saat mereka sudah meninggal. Itu tadi caranya. Wallahu a'lam bishawab.